Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama kepada Pak Cipto sebagai pakar hukum tata negara. Tadi Bapak sudah menerangkan kepada kami tentang Undang-Undang Dasar Pasal 18 berkaitan tentang struktur pemerintahan atau wilayah. Tadi dikatakan ada provinsi, ada daerah. Dan itu diatur dalam pasal 18. Kemudian kita bicara pada hari ini tentang IKN. Apa bentuk daripada IKN ini, ibu kota negara ini? Bisa dalam bentuk provinsi dan bisa juga tidak dalam bentuk provinsi. Itu yang Bapak katakan. Kalau dalam bentuk provinsi itu dialas oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar. Kalau keluar dari ranah itu, manfaatkan pasal 18B kata Bapak. Tapi harus ditindaklanjuti oleh undang-undang sebagai alas hukumnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, alas hukumnya ini apakah diperlukan dibentuk undang-undang khusus tentang hal itu, atau RUU tentang IKN ini sudah bisa dijadikan sebagai alas hukum? Sehingga kita tidak bekerja dua hal terhadap satu persoalan. Itu aja Pak Cipto ya. Persoalan namanya apakah tadi sudah kami pahami, apakah ibu kota negara yang tidak menyebutkan provinsi, tidak perlu ada gubernur, tidak perlu DPRD, tidak perlu dinas. Apa namanya yang paling pas, tentu kamilah nanti dengan pemerintah untuk menetapkannya. Terima kasih Pak Cipto terhadap persoalan itu. Terima kasih Pak Gaus. Belum. Oh, belum Pak. Saya semuanya mau tanyakan. Untuk Pak Cipto maksudnya, silakan Pak. Itu Pak Cipto. Baru pradiambul. Kemudian Pak Henrikus, saya mengesankan dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan persepsi saya ini tidak salah. Tentang, pertama Bapak menyorot tentang bahwa lembaga perencanaan belum satu pintu kata Bapak. Satu dapur lah, ya satu dapur. Ini tentu akan menimbulkan hal-hal yang kurang pas. Itu yang Bapak sampaikan kepada kami. Itu adalah merupakan masukan dalam rangka kalau satu dapur, satu kebijakan. Kan itu yang Bapak inginkan. Dan juga barangkali kami juga berharap demikian. Ini semacam Bapak ingin menyampaikan keberadaan IKN, ini persoalannya bagaimana? Karena tidak pada satu dapur, dia terdiri dari beberapa dapur yang hasil kebijakan keputusan naskah akademiknya seperti ini. Kan itu yang ingin Bapak sampaikan. Lalu saya terkesan dan saya juga bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Bahwa Bapak meminta kepada kami keputusan yang diambil tentang IKN yang sedang kita bicarakan itu dalam keadaan tidak normal. Betul itu, karena kita sedang dalam kondisi pandemi COVID. Betul. Ya Pak Arif? Betul. Ya, dalam kondisi pandemi COVID. Ketua saya minta izin kepada Pak Arif gitu. Belum. Saya tanya kepada Pak Arif, apakah kami ini, saya ini dengan beliau, dengan Pak Arif, satu persepsi dalam menyikapi keadaan itu? Ternyata sama. Minta konfirmasi aja pimpinan. Yang kedua adalah, apa yang disampaikan oleh Pak Henrikus tadi, jangan tergesa-gesa. Ini kan warning kepada kami ini, dan juga kepada kita bersama, terutama kepada pimpinan. Jangan kita menyesal di kemudian hari apa yang akan terjadi. Apalagi dari
lingkungan hidup IPB, ITB yang menyampaikan beberapa hal yang nanti juga akan saya ulas, minta dipertajam apa yang Bapak sampaikan. Yaitu jangan terburu-buru. Waktu belum bersahabat. Ini saya catat betul nih apa yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, tentu juga kami minta pandangan Bapak terhadap persoalan ini. Sekarang pemerintah sudah menyerahkan kepada kami tentang rancangan undang. Suspresnya sudah sampai dan sekarang sudah diterbentuk pansusnya dan sekarang kita melakukan RDPU dengan Bapak. Sebagai bahan bagi kami dan juga supaya ke depan jangan kita disorot oleh masyarakat nih Pak tentang hal ini. Dan saya sudah menyampaikan dari fraksi Partai Amanat Nasional apa yang saya ungkapkan. Ini barangkali live. Bagaimana pandangan Bapak dengan warning yang Bapak sampaikan? Apakah pas kami dalam melakukan pembahasan pada hari ini? Kami minta pandangan Bapak terhadap persoalan itu. Bapak juga adalah orang yang menurut saya punya tugas dan tanggung jawab terhadap hal itu. Karena Bapak bagian dari orang yang kami minta sebagai memberikan referensi tentang keberadaan IKN. Kemudian kepada Pak Asep dari lingkungan hidup. Banyak catatan-catatan penting yang Bapak sampaikan kepada kami tentang geografis yang direncanakan oleh pemerintah. Kawasan yang akan dijadikan IKN itu yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya geografis yang sudah Bapak paparkan kepada kami. Di mana Bapak mengatakan IKN bukanlah wilayah yang mantap. Persoalan banjir, padahal kita lari dari Jakarta ini salah satu bentuknya kenapa kita lari ke Kalimantan atau keluar Pulau Jawa adalah lari dari persoalan banjir. Tetapi Bapak menyampaikan sesuatu yang mengagetkan saya. Tentu kita perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal itu. Jangan tergesa-gesa, kata Pak Henrikus. Yang kedua adalah lahan subur tipis. Bagaimana kita melakukan reboisasi dan lain sebagainya yang akan dikatakan kita jauh dari DKI yang keadaannya adalah seperti ini. Maksudnya adalah tentu tidak tercapai kalau apa yang Bapak Asep Sofyan sampaikan. Termasuk juga gestur tanah yang Bapak ungkapkan. Masalah air, hutan, di mana persoalan-persoalan itu tidak sama dengan provinsi dan kabupaten kota lain. Sehingga pembangunannya jangan diharapkan seperti pencakar langit yang ada di KI. Paling tinggi 4 tingkat. Kan itu yang Bapak sampaikan. Tentu saya juga berharap kepada Bapak secara objektif yang memberikan pencerahan ini, supaya juga jangan ada penyesalan di kemudian hari. Kira-kira menurut Bapak bagaimana kebijakan tadi dikatakan oleh Pak Wicaksono bahwa persoalan IKN adalah kebijakan politis. Terkesan Bapak lari daripada persoalan. Apa yang Bapak katakan tadi tetap macam-macam. Tentu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan DPR. Karena ini adalah merupakan masalah politik, kami tidak berada di ranah itu. Nah, ini tentu juga Pak Wicaksono juga perlu memberikan warning kepada kami apa yang pas untuk dilakukan oleh pemerintah bersama DPR dalam menyikapi RUU IKN. Barangkali demikian pimpinan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.